Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita terus sedang belajar membangun hidup kita, mengizinkan Tuhan lewat firman-Nya dan Roh-Nya untuk menolong kita menjadi pribadi-pribadi yang mencintai Tuhan, berkenan kepada Dia, menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya mengetahui tentang Tuhan dan firman-Nya, tetapi kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, bijaksana di hadapan Tuhan. Kita sudah belajar kemarin di mana saudara menempatkan hati saudara. Jadi kalau harta kita adalah uang, maka hati kita adanya di uang. Karena di mana hartamu, disitulah hatimu. Saya berdoa supaya Roh Kudus menolong kita untuk bisa melihat bahwa Yesus Kristus lebih daripada emas perak, lebih daripada dunia ini. Karena Alkitab berkata, apalah artinya seisi dunia engkau miliki kalau nyawamu, jiwamu binasa. Karena jiwa kita, nyawa kita lebih daripada seluruh isi dunia ini. Ketika kita meninggalkan dunia ini, Alkitab mengatakan bahwa kita datang tidak bawa apa-apa dan kita juga pulang tidak bawa apa-apa. Datang telanjang, pulang telanjang. Dan Tuhan tidak tanya berapa banyak harta yang kita miliki, berapa banyak rumah yang kita miliki, berapa banyak uang yang kita miliki. Tetapi Tuhan akan tanya apa yang kita isi dalam hidup kita. Apakah kita menggenapi panggilannya atau kita cuma hidup untuk diri sendiri, hidup sia-sia. Karena itu Bapak Ibu, kita sangat bersyukur tentu kepada Tuhan lewat pembelajaran firman Tuhan tentang gereja di Sardis. Bagaimana teguran yang Tuhan berikan bisa menyadarkan. Karenanya saya ingin mengajak kita melihat bagaimana jalan keluar yang Tuhan berikan. Teguran itu menolong kita untuk bisa melihat ada terang. Kondisi, posisi rohani kita yang sebenarnya seperti gereja di Sardis. Posisi mereka hidup, tapi yang sebenarnya mereka mati. Karena itu di dalam ayat 2 dan 3 kita ingin belajar bagaimana di situ Tuhan memberikan nasihat-nasihat yang baik, memberikan jalan keluar dari situasi keadaan kita yang tidak benar, tidak baik. Dalam Wahyu 3 ayat 2-3, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Jadi nasihat yang pertama yang merupakan jalan keluar untuk situasi gereja yang ada di Sardis adalah bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Jadi gereja ini dinasehati, bangunlah. Jadi nasihatnya adalah mereka perlu bangun dari ketertiduran mereka, dari kejatuhan mereka. Mereka perlu bangun. Karena kalau tidak, Bapak Ibu, bahaya. Jadi setelah Tuhan tegur, tujuannya untuk gereja ini sadar, lalu Tuhan memberi jalan keluar. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Jadi masih ada kemungkinan, masih ada sisa-sisa yang datangnya dari Tuhan. Itu Tuhan tidak biarkan begitu saja. Bulu yang terkulai tidak dipatahkannya, sumbu yang berasap tidak dipadamkannya. Jadi kita mengucap syukur karena Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih, sehingga Dia tidak membiarkan keadaan kita. Dia tidak membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Dalam Mazmur pasal 37 ayat 23-24, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi biarlah kiranya seperti apapun kondisi kita, situasinya, mungkin kita sudah terjerembab, tetapi kasih Tuhan, Dia tidak akan pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Karena itu izinkan firman Tuhan ini menolong kita. Izinkan Roh Kudus berbicara dan kita dengarkan Dia. Dan responlah kepada Tuhan dan firman-Nya. Responlah kepada Roh-Nya yang sedang berusaha membawa kita untuk kembali lewat nasihatnya. Bangunlah. Makanya Soleman, kalau saudara baca kitab Amsal, ada banyak nasihat-nasihat. Pasal 3 ayat 11, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan jangan engkau bosan akan peringatannya. Pasal 5 ayat 23, ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohan yang besar ia tersesat. Jadi kematian, kesesatan itu terjadi, kebodohan itu jangan kita biarkan. Caranya bagaimana? Kita mau menerima nasihat dan didikan.
Soleman sangat tegas, dia seringkali berbicara untuk kita terbuka terhadap yang namanya teguran, nasihat. Nah, kita sedang masuk pada pelajaran nasihat apa yang Tuhan berikan kepada gereja di Sardis. Nasihatnya adalah bangunlah. Jadi saudara, kita bangkit karena Tuhan penuh dengan kasih. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dikatakan dalam Amsal 10:17, siapa mengindahkan, memperhatikan kepada didikan, menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran akan tersesat. Karena itu persoalan gereja hari ini menjadi tersesat. Banyak masalah dalam hidup kita karena seringkali kita mengabaikan pesan nasihat Tuhan lewat firman-Nya. Saya mengajak saudara, kita bukan hanya mendengarkan, tetapi kita serius. Karena orang yang menolak, tidak peduli dengan teguran, dengan nasihat, dia pasti akan tersesat dan dia menuju pada jalan kematian. Karena itu Tuhan memberi nasihat dalam Amsal 12 ayat 1. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu, bodoh, bebal. Amsal 15 ayat 5. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Kita sedang hidup pada satu situasi dunia yang tidak menentu, tidak pasti, persaingan yang tinggi, perubahan yang begitu cepat. Ketika kita mengindahkan yang namanya nasihat dan teguran Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang bijaksana, yang mampu menghadapi situasi ke depan. Saya berdoa supaya Roh Kudus boleh berbicara secara pribadi kepada hati kita, sehingga kita mau mendengarkan nasihat dan teguran yang datang dari Tuhan, seperti yang Dia berikan kepada gereja di Sardis. Dia bukan hanya mengkoreksi, Dia bukan hanya menegur, tapi Dia memberikan jalan keluar lewat nasihatnya. Mari kita bangkit, bangun dari keterpurukan, dari kejatuhan, dari dosa, dari semua kedagingan kita. Bangkit, dengarlah nasihat Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.